Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, marilah kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba. Tiada Tuhan yang kau sembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri, hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah, paling tidak mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelum ceramah ini dimulai, ada seorang jamaah yang biasa duduk di sini sedang terbaring di rumah sakit, minta supaya didoakan semuanya, karena ini amanah yang disampaikan kepada saya. Mari kita doakan teman kita itu, diawali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Rabban-nas adhibi ba'sah isfi antas safi illa sifa'uka sifa'an la yugadiru sakama. Ya Allah, Tuhan segala manusia, hilangkanlah segala penyakit, sembuhkanlah dia. Engkaulah ya Allah yang menyembuhkan. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau ya Allah. Kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ceramahnya ini saya mulai dari kisah seorang ibu yang konsultasi membawa anak perempuan beberapa waktu yang lalu. Anaknya ini umurnya 20, sudah kuliah 4 semester. Waktu semester pertama IPK-nya 3,8. Wah, ini bagus banget ini. Tapi setelah semester kedua IPK-nya 1, anjlok. Setelah semester ketiga IPK-nya 0. Setelah semester keempat sama 0. Akhirnya kakaknya yang mencari tahu kenapa itu. Ketahuannya bahwa 3,8 100 ini kakaknya yang melakukan penyelidikan ke kampus.
Akhirnya dia dibawa kepada saya oleh ibunya, konsultasi ke rumah. Langsung saya tuduh anak ini telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Anak ini mesti sudah kecanduan main ini HP itu, ya main ini. Anak ini langsung saya tuduh demikian. Dan anak ini sudah tidak baca Al-Quran, tidak sholat. Ini anak ini. Ibunya langsung bilang begini, kada Pak. Anak ini waktu SD-nya SDIT, SMP-nya Sanawiyah, SMP, SMIT juga. Banyak Pak hafalan Al-Qurannya anak ini. Itu dulu yang saya sebut ini yang sekarang ini. Karena aku membaca dalam Al-Quran. Begitu anak ini impian ngomong kepada saya, yang terbayang pada saya, anak ini yang terlihat di dalam Al-Quran, ini anak tidak pernah baca Al-Quran dan sholat. Langsung kayak begitu. Langsung saya tuduhkan kepada si anak ini. Benar apa enggak? Apa jawabnya? Nggih. Langsung nggih saja. Karena ayatnya di dalam Al-Quran, surat yang ke-37, ayat 29. Innalladzina yatlunal kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu baca Al-Quran, apalagi baca Al-Qurannya pagi sore, selalu sholatnya tidak bolong-bolong, apalagi mengerjakan sholat sunnah. Dan kalau orang yang sudah berpenghasilan selalu berinfak, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharap perdagangannya tidak akan rugi. Ini. Jadi anak ini waktu di rumah karena kontrol orang tua, anak melakukan itu semuanya bagus. Setelah kuliah ke Banjarmasin, rumahnya bukan di Banjarmasin. Hanya semester pertama saja. Yang rajin baca Al-Quran, yang rajin sholat. Sesudah itu main sampai larut malam. Jadi mainnya sampai larut malam. Lah kalau sampai larut malam mana bisa sholat subuh? Oh sampai jam 1 malam. Main saja. Main saja. Dan di dalam Al-Quran surat yang ke-18, Allah yang memberitahu kalau anak ini telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Surat yang ke-18 ayat 103 sampai 106. Kemudian saya bacakan ayatnya. Surat yang ke-18 ayat 103 sampai 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattahadu ayati wa rusuli huzwa. Ini anak perempuan ini. Ayat ini saya bacakan ayatnya, dia yang bacakan artinya. Itu. Artinya adalah kurang lebih sesuai yang terdapat di dalam Al-Quran.
Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu main game itu paling rugi itu perbuatannya. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka telah menyangka berbuat yang sebaik-baiknya. Asalnya waktu di rumah anak terkendali, tidak pernah. Setelah main itu, sekalinya dia merasa hebat, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Padahal paling rugi, paling sia-sia. Dia menyangka telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ayat 105-nya, mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, yang seharusnya dia malam digunakan untuk istirahat, digunakan sore digunakan untuk baca Al-Quran, digunakan untuk sholat. Jadi dia mengingkari ayat-ayat Allah gitu, dan tidak percaya terhadap pertemuannya dengannya, dan dia merasa ya, oleh Allah dianggap tidak percaya ada ketemu dengan aku nantinya gitu. Maka sia-sia amal perbuatan mereka, dan kami tidak akan memberikan pertimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Ayat 106-nya demikianlah balasan mereka itu adalah neraka jahanam karena kekafiran mereka, karena keingkaran mereka, dan karena mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan rasul-rasul Allah sebagai bahan olok-olok. Jadi saya diskusi dengan dia per ayat itu. Apa? Kamu nanti di neraka jahanam abadi di sana. Langsung dibanting HP-nya. Gara-gara ini aku langsung begitu. Karena setelah saya tanya, gimana? Kamu ingin masuk neraka? Tidak, Pak. Gitu. Gara-gara ini. Jadi sangat mudah untuk memberitahu si anak ini, karena sebelumnya dia banyak hafalan Al-Quran. Dia hafalan panjang-panjang yang saya tidak hafal itu. Dia hafal. Itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini orang tua yang mempunyai anak masih sekolah, masih kuliah gitu, atau yang mempunyai cucu. Nah, tolong dicek. Jadi jangan sampai larut malam. Dalam penelitian ialah kalau anak main itu satu hari lebih dari 3 jam, waktu yang dilakukan sekitar 120 hari. Itu penelitian itu. Kalau anak itu lebih dari 3 jam sehari, lebih dari 120 hari, maka bahayanya melebihi bahaya ya kecanduan narkoba. Nah, kira-kira 2 hari kemudian ada seorang ibu konsultasi pulang membawa anak laki-laki yang baru kelas 1 SLTA, membawa anak. Ketahuan anaknya ini tidak mau sekolah. Pokoknya dipaksa tidak mau sekolah sama sekali. Kemudian dibujuk oleh orang tuanya, kita konsultasi saja. Konsultasi. Akhirnya mau. Jadi orang tuanya minta kepada Allah supaya dicarikan jalan keluar. Carikan jalan keluar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua ini lebih parah lagi. Karena tidak mau sekolah, berkurung di dalam kamar. Ini sudah semingguan berkurung. Gurunya sudah menempelnya, sudah
Sudah tidak diingat lagi, tidak dihiraukan. Sama, saya tuduh anak ini karena main. Tapi karena ini lebih bahaya lagi, langsung saya tuduh lagi. Kamu main ini, apa yang kamu lakukan? Katakan sejujurnya. Apa yang kamu lakukan? Akhirnya dia ngaku diam itu karena sehari-hari nonton film porno. Padahal anak ini baru sekitar 15-16. Coba dikirimi oleh kawannya lalu nonton itu. Ya Allah. Jadi sudah tidak ingat lagi. Saya bilang ini lebih berbahaya lagi. Saya tunjukkan di samping ayat yang tadi, saya tunjukkan, kemudian saya tunjukkan ayat Al-Quran surat yang ke-17 ayat 32. Itu saya bacakan ayatnya, dia yang baca artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabus zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Jadi nonton film porno itu sama dengan mendekati zina. Kalau pas tidak dikontrol, ada peluang ada peluang dan tidak ada penjagaan dan sebagainya. Wah, gawat. Gawat, karena yang ditonton adalah film porno, gitu. Film porno. Dan sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi ini ngeri ini sekarang ini generasi kita. Padahal kita punya keturunan, punya anak ini menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Awaladin solihin yad'ulah. Anak yang beramal soleh kemudian mendoakan kedua orang tuanya. Ini jangankan mendoakan orang tuanya, tontonannya sudah ngeri. Nah, akhirnya saya diskusi dengan anak itu, dan ini kamu mau di sini, kamu mau masuk neraka dan sebagainya. Akhirnya dia berjanji, konsultasinya pada saya pas hari, kalau tidak hari Jumat, hari Kamis, saya lupa itu. Ya Pak, saya berjanji hari Senin ini saya masuk sekolah, berjanji. Dan saya kalau sudah berjanji seperti itu, saya minta setelah 28 hari kamu konsultasi kembali. Kira-kira 2 hari kemudian ada orang yang konsultasi. Yang konsultasi ini diajak oleh ibu dan bapaknya. Laki-laki juga. Laki-laki. Cuma anak ini lebih tua dari yang tadi. Kalau tadi itu umur 15 ke 16, kalau anak ini sudah 16, sudah kelihatan memang 16. Anak ini minta sendiri mau konsultasi, tapi orang tuanya tidak tahu masalahnya apa. Mau konsultasi. Setelah konsultasi kepada saya, ini anak ini setiap hari nonton film porno. Sama nonton film porno.
Tetapi habis nonton itu semangat nafsunya luar biasa. Langsung melakukan onani. Hoi. Melakukan onani. Ya. Bahkan pernah melakukan onani itu 2 kali sehari. Nah, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Nah, onani. Akhirnya dia ketakutan sendiri. Ini kemungkinan doa dari orang tua. Kemungkinan anak ini langsung sadar. Itu kayak apa Pak Ulun ini melakukan onani ini? Gitu. Melakukan onani. Itu kayak apa? Itu. Sekarang melakukan lagi. Enggak, tapi ingin tahu kayak apa ini. Ulun ini dosa banyak sekali gitu. Padahal anaknya masih kelas 2 ya, di SLTA. Masih kelas 2. Saya bilang begini, hukum onani itu para ulama 2 pendapat onani itu. Yang pertama ada yang membolehkan daripada dia itu terperosok ke sini. Ada ulama yang demikian. Tapi ada ulama lain itu yang juga melarang, tapi memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya banyak melakukan olahraga sehingga kecapean nantinya terguring. Maka nafsunya itu dikeluarkan dalam mimpi. Jadi memang ada 2 pendapat ini. Itu saya tidak bisa mana yang ini yang nanti yang paling bermanfaat gitu. Itu. Tetapi saya bilang yang paling parah dari perbuatanmu yang dosa ini adalah perbuatan nonton film porno ini. Saya tunjukkan kalau nonton film porno ini adalah perbuatan keji dan sesuatu yang buruk. Kalau nanti film pornonya ditonton lalu nantinya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya membayangkan itu yang muncul di permukaan, yang tidak muncul. Akhirnya saya juga terkejut, ada kegelisahan terhadap generasi muda ini. Seminggu yang lalu saya pas ceramah, sekalinya banyak anak-anak muda yang hadir. Yang hadir. Saya tidak cerita apa-apa, langsung saya tunjuk si anak muda ini. Itu. Anak itu rajin ibadah dan rajin di pengajian. Kamu pernah nonton film porno ya? Apa jawabannya? Nggih. Nggih. Coba. Itu satu sudah. Yang sebelahnya, kamu bang? Nggih. Gitu. Ya Allah. Padahal ini mengarah ke sana. Anak yang nantinya tidak terkontrol oleh kedua orang tuanya. Nantinya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Lalu saya merenung terus sampai sekarang. Kenapa? Kok ada anak yang akhirnya bisa ketahuan sehingga bisa memperbaiki diri, tapi banyak yang tidak ketahuan sehingga dia terperosok ke jurang sesat itu. Kenapa? Ternyata setelah saya teliti yang konsultasi itu, yang konsultasi mesti cari jalan selamat. Akhirnya saya ketemu
di dalam Al-Quran surat 71 ayat 10 sampai ayat 12. Bunyi ayatnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'u 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini perintah Allah terutama kepada orang tua yang sudah punya anak. Itu perintahnya begini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, banyaklah istighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Yursilis sama walaikum midrara, niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan, menurunkan rahmat yang banyak itu dari langit kepadamu. Jadi kalau bapak dan ibu banyak beristighfar, istighfar yang sering dilakukan oleh Rasulullah ternyata istighfarnya yang pendek. Astaghfirullah, 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 yang pendek saja. Kalau dipanjangi, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau mau dipanjangkan, kalau yang panjang sekali yaitu sayyidul istighfar. Kemudian di ayat 10-nya, wa yumdidkum bi amwali wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kalau orang banyak istighfar, sekalipun yang pendek itu, banyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya banyak sekali, kapan saja, bila mana saja. Maka hadiahnya yang pertama, aku akan memberikan harta yang berberkah nantinya. Harta yang bagus kepada orang yang banyak beristighfar itu. Dan nanti anak-anaknya menjadi anak yang bagus. Anak lagi yang diberi oleh Allah. Jadi punya anak nanti diberi. Sekalipun anaknya sudah dewasa, misalnya kait tetap istighfar, maka keturunannya akan luar biasa. Kemudian mengadakan kebun-kebun. Kebun-kebun itu mengatakan adalah pasangan. Ada yang menafsirkan pasangan. Karena pasangan itu kebun dari pasangannya. Kemudian sungai-sungai. Sungai-sungai ini ada yang mengatakan itu pekerjaan. Tapi juga nantinya akan mendapatkan surga. Banyak istighfar. Dan istighfarnya yang pendek. Makanya saya setiap ceramah, setelah bismillahirrahmanirrahim, saya menganjurkan istighfar minimal 3 kali. Karena Rasul itu kalau habis sholat itu kan sudah pengampunan yang luar biasa. Ternyata habis sholat istighfar. Dan istighfarnya pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau boleh istighfar dipanjangi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar. Lalu ada kajian ulama tentang istighfar ini. Astaghfirullah, maka pahalanya dikalikan 10. Astaghfirullah 10. Tetapi kalau begini bunyinya, astaghfirullah wali walidayya, ya Allah ampuni ulun dan kedua orang tua ulun. Jadi pahalanya ada berapa? Halo?
30 ya. Makanya banyak kalau istighfar itu selitkan orang tua. Astaghfirullah wa liwalidayya. Dalam hadis itu ada orang tua yang dikubur disiksa oleh malaikat. Sekalinya di pertengahan itu langsung malaikat tidak menyiksa. Akhirnya orang yang disiksa itu tanya kepada malaikat, itu hadis itu, kenapa kok berhenti gitu? Karena anakmu mendoakan supaya kamu diampuni oleh Allah. Oleh sebab itu hadirin sekalian, terutama yang kedua orang tua meninggal atau salah satu atau orang tuanya masih hidup semuanya, tetap disuruh banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istighfarnya begini, astaghfirullah wali walidayya wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni ulun, kedua orang tua ulun, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, yang hidup dan yang mati. Berapa orang itu? Halo? Berapa orang? Ya banyaknya berapa kira-kira? Bapak dan saudara sekalian, umat Islam itu sekarang diperkirakan 1,9 M. Itu pian doakan. Ampuni ya Allah semuanya ya Allah. Itu. Dan orang yang biasa mendoakan seperti ini, kira-kira orangnya egois atau orangnya lembut dengan siapapun. Karena pian mendoakan setiap orang yang tukang sapu kah apakah di jalanan. Karena banyak berdoa, wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sekalinya habis berdoa seperti itu, pas melihat pemulung yang kemarin ngambil sandal, tahu ini pemulungnya gitu. Kira-kira marah-marah apa enggak? Insya Allah tidak, ya, karena sudah mendoakan mudahan masuk surga. Oleh sebab itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itulah kehebatan Islam. Kita mendoakan semuanya. Dan istighfar itu yang paling tinggi nilainya di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran surat 51 ayat 18. Saya baca mulai ayat 17-nya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Artinya bangun di waktu malam. Saya yakin yang hadir ini rata-rata ini bangun di waktu malam. Kenapa kok tahu? Kenapa? Karena umurnya sudah parak semua. Ini yang paling banyak. Masa sudah parak ini masih santai saja. Ini di waktu sahur wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu kalau pas sholat malam, begitu selesai sholat malam, sholat witir itu selesai, Nabi langsung Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Setelah yang ketiga dinyaringi Subhanal Malikil Kudus, Rabbuhul Malaikati Warruh. Engkau adalah
Tuhannya malaikat dan malaikat Jibril kemudian berdoa. Doanya ada di dalam Al-Quran. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Atau doa apa saja yang pian inginkan pakai bahasa sendiri, silahkan. Setelah selesai berdoa, banyaki istighfar. Kalau saya istighfarnya ya istighfar yang pendek saja biar pas banyak astagfirullah. Tapi astagfirullahnya saya tambah ya astagfirullah wali walidayya, astagfirullah wali walidayya. Setelah kira-kira 100 kali istighfarnya ini, waktunya masih ada, lalu tambah yang lengkap. Wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat sampai subuh. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan ini manfaatnya antara lain dijaga hartanya, anaknya, pasangannya, pekerjaannya, dan dia nantinya akan dimasukkan ke dalam surga. Sebentar lagi, kurang berapa menit ini pas suruk. Kira-kira tadi kan sudah suruk, kalau ditambah 10 menit, tinggal mungkin 1 menit lagi sudah waktu suruk. Tapi ada yang sudah boleh mengerjakan waktu suruk sekarang. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.